Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMN 1 Pontang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMN 1 Pontang, serta Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi budaya positif SMN 1 Pontang Kabupaten Serang oleh Bapak Mukhlis ST MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Salah satunya adalah mengikuti diseminasi budaya positif calon guru penggerak SMN 1 Pontang oleh Bapak Mukhlis ST MPD. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja dengan Bapak Mukhlis menjelaskan apa itu budaya positif yang ada di SMN 1 Pontang Kabupaten Serang. Alhamdulillah, alamin. Iya, kunci memang. Datang di sana kompori, bikin marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi tentang modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 dengan tema budaya positif untuk 1.4. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan mendapatkan di tempat ini. Selawat serta salam semoga tercurah bagi baginda Rasulullah SAW sehingga berkat beliau lah kita memiliki semangat sekolah dari mulai karyawan, guru, pimpinan dan juga siswa kita. Karena ini adalah merupakan program yang kebetulan untuk modul 1.4 ini saya tawarkan sebagai program pembiasaan dalam rangka memunculkan budaya positif di SMA Negeri 1 Pontang. Saya ucapkan juga terima kasih buat Bu Nina Malina sebagai fasilitator, kemudian juga ada pengajar praktiknya namanya Bu Jausatun Hasanah, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 yang pada kesempatan kali ini sudah masuk bulan ketiga sebagai calon guru penggerak dalam rangka menyelesaikan modul 1.4. Nanti setelah ini saya masuk ke modul 2. Dari modul 1 ini ada 4 modul. Yang pertama adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada modul berikutnya adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul berikutnya adalah visi guru penggerak. Dan kemudian juga yang modul terakhir ini adalah tentang budaya positif. Di sini kita bisa lihat bahwa modul ini terintegrasi, dimulai dari bagaimana kita menginternalisasi dasar-dasar pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ya, kemudian setelah memahami bagaimana filosofi pendidikannya itu, dikaitkan dengan bagaimana pengejawantahan dari nilai maupun peran dari guru penggerak. Perubahan. Pada kesempatan yang lalu saya juga dan juga Bapak Ibu sekalian kita hadiri bersama yaitu tentang diskusi prakarsa perubahan, dan alhamdulillah sudah tersampaikan bagaimana visi perubahan itu kita berikan, kita sosialisasikan, dan kemudian kita sinergikan dengan visi sekolah. Kemudian pada saat ini ya, dari visi perubahan itu output terakhirnya adalah bagaimana menciptakan suasana merdeka belajar di lingkungan sekolah, kemudian juga mencapai pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Dan pada kesempatan diseminasi ini, ya bukan hanya tentang budaya positif dalam artian kegiatan pembiasaan, namun juga berkaitan dengan teori-teori pendukungnya. Ya, kita mulai saja. Ini menjadi pelecut semangat kita dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, di dalam satu hadis Nabi dikatakan innama bu'istu liutamima sholihal akhlak, bahwa sesungguhnya aku Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang kita harus lakukan juga harus menyesuaikan. Mungkin pada zaman kita jadi pelajar, kita pada saat jadi siswa, mungkin guru-guru kita dengan teknologi yang sangat sederhana. Tapi saat ini dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, maka kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang luar biasa itu. Jadi jangan kita enak pada zona nyaman yang pada akhirnya kita merasa mentertawai diri sendiri. Kok kenapa saya tidak mudah mengalami perubahan, tidak mudah mengaktualisasikan? Ya, sehingga ini ya hal-hal yang ini yang harus kita perhatikan. Nah, dari materi yang saya dapatkan selama dari modul 1.1 sampai 1.4, maka saya coba untuk membuat kesimpulan reflektif bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah. Ya, yang pertama kita bisa sampaikan bahwa budaya positif harus dibangun dengan menumbuhkan motivasi internal. Karena budaya positif ini, ya, kebiasaan-kebiasaan kultur kemasyarakatan kita itu harus didukung oleh banyak orang, tidak bisa dikonsep oleh hanya satu orang. Karena yang melaksanakan itu adalah seluruh komponen warga sekolah. Ya. Jadi maka harus dibutuhkan upaya kolaboratif semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan yang terpenting adalah murid kita itu sendiri. Ya. Bahkan juga dibutuhkan peran orang tua untuk mendukung kelancaran pendidikan budaya positif bagi anak-anak kita itu. Nah, kemudian juga kegiatan atau materi ini ada yang mendasari, ya, ada bagian-bagian pasal yang harus kita pahami. Selama ini kita menerapkan kedisiplinan atau dalam bahasa yang sangat luas budaya positif itu dengan melakukan, kita pengen menegakkan kedisiplinan, lakukan dengan sanksi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sanksi tetap berjalan, tapi perubahan sikap tidak pernah terjadi. Jadi artinya penghargaan maupun sanksi, reward dan punishment yang kita lakukan selama ini kurang tepat mungkin dalam artinya. Kenapa demikian? Karena penghargaan maupun sanksi ini menimbulkan efek negatif tadi. Ketika diberikan penghargaan tergantung, pamrih akhirnya. Tidak tumbuh motivasi internalnya untuk menjadi lebih baik. Begitupun dengan sanksi. Bahkan kita sebagai guru, ketika anak kita disanksi, bukannya anak kita semakin baik, semakin cuek, bahkan mungkin semakin melawan. Mungkin di depan tidak ada, tapi perlawanan sikap itu mungkin hadir di luar kemampuan kita. Nah, ini ada 6 teori tentang bagaimana menumbuhkan wujudkan dari budaya positif. Ini sepintas ya, kita disiplin positif. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu bersifat self disiplin. Ya, ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan sudah dicetak berkali-kali sebagai panduan pengertian disiplin itu apa. Ya, bahwa disiplin itu yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Pengertian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara.
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Bahwa suatu keadaan atau kondisi disiplin itu ada dua faktor, ada faktor internal diri kita dan juga kedisiplinan itu bisa tumbuh dari faktor eksternal. Menyatakan bahwa disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu juga berasal dari akar kata disciple atau pengikut. Ya, mungkin pengertian ini kita sudah pahami bahwa kita mendisiplinkan siswa, ya ingin bahwa siswa itu mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, next. Ini teori kontrol, teorinya Stephen Covey ya, apa dibacanya? Stephen Covey, ya, bahwa ada stimulus respon dan teori kontrol, ya. Realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol sebutkan bahwa realitas kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh misalnya, kita maksudnya mendisiplinkan siswa itu ingin agar dia patuh terhadap peraturan. Tetapi cara pandang kita dengan cara pandang siswa tentu tidak sama. Kemudian juga orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon, teori sebelumnya. Diperbaiki dalam teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bagaimana ini tugas kita kalau berdasarkan teori kontrol ini, bahwa si anak, ya, anak-anak murid kita itu dia berdisiplin itu bukan karena dipaksa untuk berdisiplin, tapi tumbuh, ya, dari dalam dirinya. Dia tidak merasa terpaksa, ya, karena kedisiplinan itu kan dalam rangka mengontrol orang lain, dan itu efektivitasnya disebabkan oleh keadaan. Bisa jadi kalau seandainya si anaknya ini merasa tidak perlu didisiplinkan, dia menyadari tentu, ya, realitas dari kedisiplinan itu dengan mudah bisa kita capai. Tapi kan tidak ada jaminan ke sana. Ya, jadi ada teori kontrol bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Kita mendisiplinkan itu bukan karena keadaan, tetapi melalui pendekatan teori kontrol kita menyadari bahwa hal ini sebelum dilakukan itu ada landasannya. Teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bagaimana ini tugas kita kalau berdasarkan teori kontrol ini, bahwa si anak, ya, anak-anak murid kita itu dia berdisiplin itu bukan karena dipaksa untuk berdisiplin, tapi tumbuh, ya, dari dalam dirinya. Dia tidak merasa terpaksa, ya, karena kedisiplinan itu kan dalam rangka mengontrol orang lain, dan itu efektivitasnya disebabkan oleh keadaan. Bisa jadi kalau seandainya si anaknya ini merasa tidak perlu didisiplinkan, dia menyadari tentu, ya, realitas dari kedisiplinan itu dengan mudah bisa kita capai. Tapi kan tidak ada jaminan ke sana. Ya, jadi ada teori kontrol bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Kita mendisiplinkan itu bukan karena keadaan, tetapi melalui pendekatan teori kontrol kita menyadari bahwa hal ini sebelum dilakukan itu ada landasannya. Ada dua teori besar. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah manusia itu ingin atau butuh untuk bertahan hidup. Contohnya misalnya makanan, ya, minuman, rasa aman, ya, yang tidak boleh ditinggal. Dengan cara apapun dia berusaha. Ini adalah sebuah kebutuhan dasar daripada manusia. Bagaimana dia menghendaki bisa bertahan hidup. Kemudian juga manusia membutuhkan kebutuhan yang lain, misalnya kesenangan. Ya. Manusia melakukan apapun untuk mencapai kesenangan, karena kesenangan ini merupakan kebutuhan yang mendasar. Kemudian cinta dan kasih sayang. Orang pengen diperhatikan, orang pengen merasa dihargai.
itu adalah perwujudan kebutuhan kita manusia, bagaimana cinta dan kasih sayang itu kita peroleh. Bukan hanya dari lawan jenis, tapi juga dari teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian juga kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Orang itu kita sendiri kan tahu. Contoh misalnya Bapak Ibu, murid kita ketika masuk sekolah, mereka itu merasa terpenjara, merasa ke sekolah pengennya libur. Nah, itu ya, itu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita sadari, ya, yang harus kita sadari. Kemudian juga kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan. Orang itu pengen eksis, pengen bahwa yang saya kuasa ini diketahui orang lain, ya. Sehingga kadang-kadang anak-anak kita di kelas tuh, kalau misalnya dia sudah punya skill tertentu, itu pengen menunjukkan bahwa nih saya bisa, ya. Kamu tidak bisa, kamu harus ikut saya, kamu harus percaya saya seperti itu. Ya, ini adalah merupakan kebutuhan dasar yang dari kebutuhan dasarnya harus kita pahami. Ini yang menjadi kendala bagaimana disiplin positif itu memiliki tantangan tersendiri. Ya. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Semua orang itu, anak-anak sampai lari-lari, anak-anak sampai termasuk juga kita. Ketika kita dari rumah datang absensi di sekolah, pada keadaan dampak positif tadi sudah saya sampaikan bahwa tindakan kita dalam rangka mendisiplinkan itu kan pengen anak-anak kita itu baik. Iya, Pak. Pengennya kan seperti itu. Namun ya tadi disampaikan di awal juga Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa anak itu sudah memiliki tabiat dasarnya. Jadi bukan kertas kosong, dia sudah memiliki karakter bawaannya. Ini adalah menjadi tantangan kita dalam mengontrol orang lain. Nah, maka ada 5 posisi kontrol dengan karakteristiknya yang masing-masing. Yang pertama adalah penghukum. Ya tadi tuh, pokoknya gini, kamu telah melanggar aturan, kamu telah ini, telah itu. Itu adalah posisi kita dalam rangka kedisiplinan itu sebagai penghukum. Baik. Mungkin kalau saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya kalau soal posisi saya pribadi lebih kepada posisi saya itu pemantau. Karena sebagai seorang guru kita tidak hanya pertama mengingatkan dengan aturan-aturan yang ada, tidak langsung menjudge atau menghukum siswa. Tapi kita lihat dulu, sudah diingatkan dari awal bahwa aturan seperti apa. Lalu kita pantau setelah memang kita sampaikan aturan-aturan yang seharusnya ada di sekolah. Nah, setelah itu baru kita akan memantau setelah apa yang kita sampaikan diikuti tidak oleh siswa. Nah, pada saat sudah ada sosialisasi, barulah kita ingatkan kembali. Nah, posisinya sementara sampai situ. Silakan dan mengingatkan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih teman terhadap kedisiplinan siswa, murid misalnya. Ya, kita coba untuk secara egaliter berbicara, kita bisa menjadi teman curhat. Tetapi juga ini juga sangat riskan. Terkadang ya kita sudah memposisikan sebagai teman, anak-anak ini secara sikap ya kurang. Ada kurang itu ya. Nah ini kita ingat bersama ya. Tapi tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Bu tentang posisinya ya selama ini pemantau, ciri fungsi kontrol sebagai pemantau adalah tadi ini peraturannya, ini konsekuensinya, ini jadi ada 2 peraturan konsekuensi. Mungkin ini lebih halus dibanding penghukum. Ya kalau penghukum kalau sudah melanggar, eksekusi. Nah, itu. Tapi kalau posisi pemantau, dia coba secara moderat untuk ini. Nah, tinggal posisi di mana kita. Ya. Dan anak-anak yang bandel pun, anak-anak yang kurang perhatian pun, tetap pada dalam dasar dirinya adalah sudah mencatatkan di dalam relung hatinya. Dan kita tahu sendiri kan bahwa tindakan apa yang kita lakukan itu kan ternyata juga tidak langsung mengubah, ya, tidak kapok, terus aja
bahkan berganti gitu kan. Ini suatu sistem yang begini. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Cirinya adalah kalau kita memilih posisi kontrol pembuat rasa bersalah adalah coba tolonglah ibu, kasihanlah sama saya. Nah, seperti itu. Statement seperti itu. Ya, kamu cobalah ini. Jadi seperti itu namanya posisi kontrol. Kita mengontrol orang lain itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, nanti kalau kamu telah terlembut, saya sebagai guru piket nanti dimarahin misalnya, atau ditegur oleh kepala sekolah. Itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dan itu efektivitasnya dalam kedisiplinan kurang. Ya, jadi makanya untuk ya walaupun memang ya, di ruang kolaborasi juga teman-teman sekalian efektivitasnya gitu ataupun mudah atau bisa dilaksanakan secara tepat enggak posisi ini. Tapi kita harus yakin bahwa kita harus memposisikan posisi kontrol kita sebagai posisi manajer dalam penyelesaian permasalahan di sekolah. Ya, sehingga akhirnya posisi manajer ini diyakini lebih humanis, lebih kolaboratif dan lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Next. Ini ada keyakinan kelas yang kemarin juga kita coba indikan teman-teman sekalian mencoba untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi diajak bersama-sama karena selama ini memang ada dua istilah ya peraturan dengan makanya ada 3 poin dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memahami segitiga restitusi. Setiap orang pasti mempunyai kekurangan. Jadi ketika anak-anak melanggar, ya maka kita jangan langsung justice bahwa dia itu bersalah. Dicoba untuk bagaimana menstabilkan identitas. Karena tadi dalam bahasa kita masih tidak sengaja mungkin anak itu melanggar misalnya. Nah, kita harus pahami. Jadi kita harus ajak bicara dulu. Ya. Kemudian setelah diajak bicara dengan bahasa yang baik bahwa ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi ibu tidak berlarut-larut. Jadi bahasa-bahasa yang komunikatif. Bagaimana anak itu, karena kan kita tahu sendiri, ketika anak melakukan secara baik, berbicara tentang menegur dia ataupun misalnya mendisiplinkan dia, tetapi tetap apa yang dia lakukan itu tetap bahwa tindakan kamu itu salah, melanggar. Ya, gitu. Jadi jangan sampai misalnya karena kelembutan kita, karena komunikasi kita, si anak tidak merasa bersalah, akhirnya kan bahaya. Maka dia tetap ditegaskan kembali dalam segitiga restitusi bahwa tetap kalau yang namanya pelanggaran, ya melanggar. Ya, kemudian tindakan berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ditarik kepada kesepakatan bersama di kelas itu. Jadi sehingga akhirnya dia merasa melanggar kedisiplinan itu yang melanggar keyakinan bersama. Ya. Sehingga ada karakter baik yang diharapkan. Karena ini adalah sebuah komitmen bersama, dia mengakui melanggarnya. Kemudian dia juga memberikan alasan kenapa dia melanggar. Kemudian juga dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kenapa harus diperbaiki? Karena juga ini melanggar keyakinan bersama yang sudah sebelumnya dibuat oleh kita misalnya antara guru dengan murid di kelas. Next. Sedangkan kalau keyakinan itu dibuat secara kolaboratif, makanya disebut keyakinan kelas dan diharapkan menjadi ataupun memiliki imbas positif untuk kepentingan bersama. Makanya disebutnya sebuah keyakinan kelas. Kemudian lebih besar lagi adalah keyakinan sekolah. Kita kan di sekolah ada aturan, tetapi di antara kita karena satu dan lain hal sering sekali tidak sesuai atau berseberangan dengan peraturan sekolah. Kenapa? Karena peraturan sekolah itu muncul ya untuk membatasi. Sementara kita sebagai manusia tadi memiliki kebutuhan dasar, memiliki karakteristik sifat dan sebagainya yang memungkinkan bahwa peraturan tersebut itu dengan kondisi yang ada itu diingkari ya ataupun misalnya kitanya melanggar. Dengan Afika sama Nana. Kamu tahu nggak? Kalian berdua dipanggil sama bapak sini.
sini kemarin ada laporan dari teman-teman kamu, katanya kamu marah-marah di kelas. Kenapa? Enggak tahu. Iya, katanya tuh siapa? Si Andre. Yang bikin jadi masalah kamu marah-marah di kelas, akhirnya di kelas akhirnya gaduh. Kenapa si Andre? Andrenya diam-diam nyontek Pak, nggak bilang-bilang dulu. Jadi langsung ngambil buku di tas terus difoto sama HP-nya dia. Jadi kita nggak tahu dari temen. Ya, walaupun kamu merasa kesal sama Andre, kamu kenapa marah-marah di kelas? Kebawa emosi. Ya itu Udah keseringan begitu ya. karena akhirnya kelasnya gaduh, kan akhirnya di kelas-kelas yang lain juga merasa terganggu. Ya, ingat keyakinan kelas kita bahwa kita harus saling menghormati. Karena kan kelas-kelas yang lain juga kan lagi belajar. Nah ini ya, kira-kira nih biar kamu bisa mengontrol emosinya nih, bagaimana tuh dengan si Andre, harus diapain si Andre biar nggak nyontek lagi, biar nggak bikin kamu kesel. Kalau Andrenya nggak bisa mah minta ajarin juga kita siapa yang ngajarin, nggak sampai nyontek kayak gitu Pak. Oh iya, oke. Tapi kalian berdua kan ya harus menyadari tuh kalau yang namanya marah-marah di kelas itu nggak baik. Ya Pak. Ya, nanti diperbaiki. Nanti biar nanti si Andre-nya juga nanti bapak panggil biar kamu bisa belajar sama kamu. Iya. Ya, nanti kamu harus bisa menjaga sikap kamu, kamunya harus bisa mengontrol emosi kamu sehingga kamu menjadi pribadi yang hebat. Kamu udah bapak apresiasi mau ngajarin Andre, sudah hebat. Dengan Afika sama Nana. Kamu tahu nggak? Kalian berdua dipanggil sama bapak sini. Enggak. Enggak. Ya, sini kemarin ada laporan dari teman-teman kamu, katanya kamu marah-marah di kelas. Kenapa? Enggak tahu. Iya, katanya tuh siapa? Si Andre. Yang bikin jadi masalah kamu marah-marah di kelas, akhirnya di kelas akhirnya gaduh. Kenapa si Andre? Andrenya diam-diam nyontek Pak, nggak bilang-bilang dulu. Jadi langsung ngambil buku di tas terus difoto sama HP-nya dia. Jadi kita nggak tahu dari temen. Ya, walaupun kamu merasa kesal sama Andre, kamu kenapa marah-marah di kelas? Kebawa emosi. Ya itu Udah keseringan begitu ya. karena akhirnya kelasnya gaduh, kan akhirnya di kelas-kelas yang lain juga merasa terganggu. Ya, ingat keyakinan kelas kita bahwa kita harus saling menghormati. Karena kan kelas-kelas yang lain juga kan lagi belajar. Nah ini ya, kira-kira nih biar kamu bisa mengontrol emosinya nih, bagaimana tuh dengan si Andre, harus diapain si Andre biar nggak nyontek lagi, biar nggak bikin kamu kesel. Kalau Andrenya nggak bisa mah minta ajarin juga kita siapa yang ngajarin, nggak sampai nyontek kayak gitu Pak. Oh iya, oke. Tapi kalian berdua kan ya harus menyadari tuh kalau yang namanya marah-marah di kelas itu nggak baik. Ya Pak. Ya, nanti diperbaiki. Nanti biar nanti si Andre-nya juga nanti bapak panggil biar kamu bisa belajar sama kamu. Iya. Ya, nanti kamu harus bisa menjaga sikap kamu, kamunya harus bisa mengontrol emosi kamu sehingga
kamu menjadi pribadi yang hebat. Kamu udah Bapak apresiasi Afika sama Nana. Nana. Kamu tahu nggak kalian berdua dipanggil sama Bapak sini? Enggak. Enggak. Ya, di sini kemarin ada laporan dari teman-teman kamu, katanya kamu marah-marah di kelas. Kenapa? Enggak tahu. Iya, katanya tuh siapa? Si Andre. Oh. Yang bikin jadi masalah kamu marah-marah di kelas, akhirnya gaduh. Kenapa si Andre? Andrenya diam-diam nyontek Pak, nggak bilang-bilang dulu. Jadi langsung ngambil buku di tas terus difoto sama HP-nya dia. Jadi kita nggak tahu dari temen. Ya, walaupun kamu merasa kesal sama Andre, kamu kenapa marah-marah di kelas? Kebawa emosi. Ya itu, Udah keseringan begitu ya Pak. karena akhirnya kelasnya gaduh. Kan akhirnya di kelas-kelas yang lain juga merasa terganggu. Ya, ingat keyakinan kelas kita bahwa kita harus saling menghormati. Karena kan kelas-kelas yang lain juga kan lagi belajar. Nah ini ya, kira-kira nih biar kamu bisa mengontrol emosinya nih. Bagaimana tuh dengan si Andre, harus diapain si Andre? Biar nggak nyontek lagi, biar nggak bikin kamu kesel. Kalau Andrenya nggak bisa mah minta ajarin juga kita siapa yang ngajarin, nggak sampai nyontek kayak gitu Pak. Oh iya, oke. Tapi kalian berdua kan ya harus menyadari tuh kalau yang namanya marah-marah di kelas itu nggak baik. Iya Pak. Ya, nanti diperbaiki. Nanti biar nanti si Andre-nya juga nanti Bapak panggil biar kamu bisa belajar sama kamu. Iya. Ya, nanti kamu harus bisa menjaga sikap kamu harus bisa mengontrol emosi kamu sehingga kamu menjadi pribadi yang hebat. Kamu udah Bapak apresiasi mau ngajarin Andre, sudah hebat. Dalam rangka tindakan aksi nyata, ya, tajuknya adalah saya ambil kata tuna. Tuna ini adalah nama ikan, ya, dimensi positif saat berinteraksi di sekolah, ya. Tuna ini singkatan dari tulung, nuhun, ampura. Ya, tuna. Kenapa saya ambil kata dari ikan? Karena kita ini sekolahnya di daerah pantai dan dekat laut, jadi biar lebih ini ya. Kalau dibawa ke gunung bisa tomar, tolong, ya, maaf dan terima kasih. Kalau mungkin Bu Asri di Sukabumi, tomar. Tapi karena kita ini lingkungannya di pantai, ya, kita ini kan nama ikan tuna, tulung, nuhun dan ampura. Dan itu juga selaras dengan kita coba untuk mensinergikan dengan budaya lokal, bahasa Bebasan, bahasa Banten, ya. Dan tiga kata ini dalam bahasa Indonesia yang dulu itu artinya tolong, kemudian nuhun itu artinya terima kasih, dan ampura itu artinya maaf. Jadi saya ada di sini ya dengan mengungkapkan kalimat penyambung, ya, yang itu menunjukkan kapasitas kita, ya. Ya, silakan. Ini saya ngalamin di kelas, anak-anak setiap kali saya masuk tegang. Kalau pertama nih, saya tanya setiap kelas, bagaimana perasaan kalian? Aduh bu, ngedeg-degan. Aduh bu, tremor saya bu. Sebagai ibu kan saya bilang menyeramkan ibu saya. Tapi pada saat mereka sudah tahu, pada saat saya masuk, mereka sudah ngerti semua, sudah tahu gitu. Mungkin dengar dari teman-teman yang dulu, kalau gue masuk kelas tuh harus begini. Nah sekarang jadi pertanyaan, mungkin kalau untuk di kelas saya bisa menanamkan kedisiplinan itu untuk anak-anak. Nah pertanyaannya itu bagaimana kita supaya konsisten disiplinnya dan anak-anak itu timbul kesadaran sendiri bahwa bukan hanya takut karena guru gitu. Disiplin itu bisa terjadi. Karena yang saya baca tadi kan harus butuh kesepakatan semua. Supaya kita bisa konsisten. Langkah kita adalah mengeksekusi. Kalau salah, kasih tindakan. Kalau salah, kasih tindakan. Ya. Nah, jadi di situ, maka proses. Kita sadari bersama bahwa proses itu penting. Ya, jadi orientasinya itu adalah proses.
Makanya membuat keyakinan kelas itu adalah dalam rangka proses. Keyakinan kelas itu dibuat di awal kita masuk ke kelas di tahun pelajaran. Kita buat kesepakatan bersama yang setelah kita berikan pemahaman Bapak Ibu bahwa kesepakatan ini adalah manfaatnya untuk kita bersama. Jadi dibuat itu kalimat-kalimat keyakinan itu dalam rangka untuk kepentingan bersama. Sehingga ketika ya namanya juga manusia, dari keyakinan yang sudah dibuat pasti mungkin akan ada yang ingkar, salah. Namun karena keyakinan kelasnya itu sudah dibuat secara bersama-sama, ya jadi siap dengan konsekuensi. Problem solving gitu ya, menawarkan ini mungkin juga ini perlu effort ya, perlu kerja keras bagi kita. Tapi paling tidak sebagai teman dan sebagai pemantau kita coba efektifkan ya dengan karakteristik yang diinginkan daripada posisi kontrol kedua ini. Karena yang posisi pemantau, teman, apalagi manajer yang merupakan rekapitulasi dari semuanya itu memiliki dampak yang positif. Ya walaupun tadi kita posisikan sebagai teman tetap beresiko. Kadang-kadang anak itu berlebihan gitu ya menganggap kita sebagai ini. Kemudian juga sebagai pemantau kita sudah coba menerapkan ini konsekuensinya, ini peraturannya, ini, tapi tetap juga ada sebagian itu menyadari, ada juga sebagian kecil yang lain merasa bahwa peraturan itu adalah membatasi. Ya karena kan kadang-kadang si murid ini melakukan kesalahan, kalau dia tidak berupaya untuk mengeluarkan alasannya, ya dia akan merasa dipersalahkan. Ya berdasarkan ini yang namanya diagram identitas gunung es ini disampaikan oleh komunitas namanya Jabar Masaki ini bahwa yang namanya karakter itu yang disadari bahwa dia memiliki karakter tertentu itu hanya sedikit yang kelihatan, tetapi dominannya adalah tidak kelihatan. Kita mungkin melihat Bu Henry mungkin kelihatannya mungkin pendiam, tetapi belum tentu. Nggak tahu nih komunitas yang lain itu dia sangat terbuka, gitu ya. Ada juga yang kelihatannya rame, ya kelihatannya rame, kelihatan ini, tapi sebenarnya dia memiliki kepribadian yang sangat introvert. Ya, itu menunjukkan bukti bahwa yang namanya karakter seseorang itu hanya sedikit yang tampak. Karena dia telah menunjukkan. Kalau kelihatan orang yang kelihatan galak, kelihatan terbuka, mungkin dia dikenal oleh kita menunjukkan sifat kegalakannya, keterbukaannya itu. Hanya mungkin sekilas, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam pribadi-pribadi. Ya, next. Maka untuk bagaimana pendidikan karakter itu kegiatan mulai kegiatan pembiasaan, kemudian juga keteladanan gitu ya untuk pendidikan karakter itu. Maka kegiatan ekstrakurikuler itu kan untuk pendidikan karakter juga minat bakat, termasuk ya sekarang di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Itu adalah kegiatan kurikuler yang targetnya adalah pendidikan karakter. Bagaimana 6 karakter profil pelajar Pancasila itu bisa dimiliki oleh siswa atau murid-murid kita. Ya, sekali kita tidak bisa mengubah murid seperti halnya petani menanam padi. Kita tidak bisa mengubah padi itu jadi jagung. Kita hanya bisa mengubah padi itu mungkin bentuknya lebih besar, tumbuhnya lebih cepat, kemudian juga pohonnya lebih sehat misalnya, seperti itu. Tapi tidak bisa mengubah padi itu menjadi bentuk lain. Sama murid juga, kita mungkin bisa memberikan masukan buat murid kita, tetapi kita tidak bisa mengubah 100% mencerabut karakter dasar dia. Ya, dengan karakter yang diinginkan, tidak bisa. Ini menurutnya hanya jawaban seperti itu. Kemudian juga ya, ini sudah umum ya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu dalam bahasa seperti itu. Bahwa pendidikan adab itu adalah merupakan bagaimana anak-anak itu dapat menguasai dirinya, karakter dan sebagainya. Next, ya, kita pemerintah, tapi karena dengan bahasa tulung yang teman kita yang dalam interaksi dia tidak merasa diperintah, karena ada ungkapan kata tulung tadi. Jadi lebih lebih interaktif.
gitu ya, lebih humble lah kalau pakai, menumbuhkan kesadaran dalam hal yang baik ya. Tentu kalau misalnya kita minta tolong dalam hal kejahatan, kira-kira diturutin apa enggak? Enggak kan, tapi kalau yang hal-hal yang baik dengan kata-kata tadi, dulu maaf, terima kasih, seperti itu ya, saya kira akan ya. Kemudian membangun karakteristik yang lebih kuat ya untuk murid ya, juga untuk kita menumbuhkan kemampuan motivasi fisik murid, jadi biar lebih berakhlak dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang misalnya siswa juga di kelas kan butuh sesuatu yang mungkin pada saat itu dia sangat terbatas, maka tidak lain misalnya gurunya harus melakukan, coba kalau misalnya Bu Guru ambilkan kursi itu secara kolaboratif untuk kesuksesannya ya. Kemudian bagaimana mendorong murid itu merasa terlibat dan bertanggung jawab tadi, biar program apapun, kegiatan apapun kalau dilakukan secara kolaboratif tentu dengan proporsinya ini akan mencapai kesuksesannya ya dalam rangka program tersebut. Next. Budaya positif ini juga merupakan keyakinan juga. Kemudian budaya positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Ya, kemudian budaya positif dapat dibuat juga melalui kegiatan kolaboratif. Lanjut, masih kegiatan. Ya, nah manfaatnya tadi dengan tuna tadi, dengan mengungkapkan tulung, nuhun dan ampura dalam bahasa budaya kita, dalam bahasa daerah kita, membangun hubungan interaktif antara murid, guru dan warga sekolah lainnya. Ya, baik yang tua maupun muda, yang perempuan maupun yang laki-laki, dengan sambungan kalimat tadi ya, ketika tentunya proporsinya ya, ketika kita membutuhkan sesuatu kita bilang tulung, padahal sebenarnya pemerintah selama ini kita mau berbahasa Indonesia terus dari kecil, kan bisa jadi ada ya, kita coba tahu lah ya, anak-anak kita itu mungkin berbahasa Jawa Banten itu juga sudah banyak yang nggak bisa karena sehari-hari mungkin bahasa Indonesia kan gitu, atau apalagi kalau bahasa ya, bahasa Banten, misi permisi gitu. Terbentuknya kebiasaan murid untuk berkomunikasi merupakan aturan umum dan ampura baik di sekolah maupun di rumah. Kita harapkan imbas baik ini yang diprogramkan di sekolah, di rumah juga baik ya. Kemudian mengenalkan unsur bahasa daerah sebagai bagian daripada kalimat lokal. Ya. Kemudian kebiasaan murid yang warga sekolah lainnya akan tambahin misi sikap simpatik ya, berarti dan kemudian juga bagaimana dia berempati ya. Kemudian memupuk budaya positif saat beraktivitas warga sekolah serta mewujudkan komunikasi positif dan suasana kekeluargaan. Karena kan kita di sini di sekolah ini bukan hanya 1-2 hari, tapi mungkin sepanjang hayat kita di sini. Seperti itu. Proses pembelajaran di lingkungan sekolah, kemudian mendiskusikan kepada murid tentang kesepakatan kelas, bagaimana kalau misalnya minta bantuan harus dengan ada kata tulung ya, atau dalam bahasa Indonesia mungkin tolong. Kemudian kalau sudah dibantu atau sudah ada ini ya nuhun, terima kasih. Kemudian juga kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sengaja kita melakukan kekeliruan ya, kita berikan kata ampura atau mohon maaf. Pelaksanaan kegiatan ini mulai dengan setiap murid wajib mengucapkan kata tulung nuhun ampura saat berkomunikasi dengan teman, guru di lingkungan sekolah. Tumbuhnya kesadaran murid mengucapkan kata itu ya, tulung nuhun dan ampura saat ampura bila melakukan kesalahan, tulung untuk meminta bantuan, dan nuhun ketika melakukan interaksi dan setelah meminta tolong. Kemudian murid juga terbiasa mengucapkan dan menerapkan kata maaf, tolong dan terima kasih ya, dan menuliskan melalui buku kecil ya. Jadi ada ini untuk kontrol karena namanya program pembiasaan. Ada kecil setelah berkomunikasi dengan teman, guru dan orang tua sebagai laporan dari program ini. Karena memang hal ini kelihatannya kecil biasa, tetapi akan berimbas luar biasa. Ya saya kira. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak yang luar biasa telah menyampaikan mengenai budaya positif. Saya ambil kesimpulan bahwa budaya positif merupakan keyakinan yang disepakati berdasarkan nilai-nilai universal dan menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam bentuk karakter positif, dan tentu saja budaya positif dapat dibangun
hasil dari kolaborasi dari semua warga sekolah. Dan sekarang seperti yang tadi Bapak Muhlis sampaikan bahwa kami berikan kesempatan kepada 3 Bapak Ibu guru apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberikan komentar positif kepada Bapak Muhlis, silahkan, kami persilahkan. Ini tinggal nanti kita sama-sama untuk menerapkan budaya positif ini di lingkungan kita. Yang kita harapkan bahwa langkah kecil akan berimbas kepada suatu hal yang sungguh luar biasa. Ya, silahkan ini di komentarnya. Ya, saya berharap dari teman-teman sekalian beberapa guru untuk memberikan komentarnya terhadap program ini ataupun terhadap diseminasi ini. Silahkan, siapa? Oke, terima kasih Bu Undi. Padahal saya di sini mau belajar dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Muhlis ya tadi dari awal sampai dengan akhir. Yang tadi saya ambil adalah intinya adalah 3 magic word itu yang selalu harus kita bawa ya dalam kehidupan kita. Tentunya kita sebagai guru ya harus tetap menerapkan selain yang dulu, kalau dulu 5S itu ya Bapak Ibu guru ya. Tapi 3 magic word itu sebenarnya sudah berlaku dari dulu sebenarnya ya. 3 magic word itu apalagi pendidikan di luar negeri itu harus mengedepankan dari 3 kata itu, maaf, tolong, dan terima kasih. Kalau di sini adalah tuna ya, tulung, nuhun, dan ampura. Iya. Nah itu. Selain itu juga tadi ya memposisikan kita ya pada budaya positif kita itu kalau bisa ya memang di posisi teman, kemudian pemantau, dan satu lagi adalah manajer yang paling bagusnya ya. Yang paling bagusnya apalagi kalau misalnya kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer. Kalau saya sih tidak ada komentar Pak, cuma dari sini kita yang tadinya memang tidak tahu menjadi lebih tahu lagi. Kalau misalnya memang sebelumnya sudah tahu, akhirnya menjadi lebih kuat lagi gitu tuh dengan apa yang tadi Bapak paparkan. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu Undi. Padahal saya di sini mau belajar dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Muhlis ya tadi dari awal sampai dengan akhir. Yang tadi saya ambil adalah intinya adalah 3 magic word itu yang selalu harus kita bawa ya dalam kehidupan kita. Tentunya kita sebagai guru ya harus tetap menerapkan selain yang dulu, kalau dulu 5S itu ya Bapak Ibu guru ya. Tapi 3 magic word itu sebenarnya sudah berlaku dari dulu sebenarnya ya. 3 magic word itu apalagi pendidikan di luar negeri itu harus mengedepankan dari 3 kata itu, maaf, tolong, dan terima kasih. Kalau di sini adalah tuna ya, tulung, nuhun, dan ampura. Iya. Nah itu. Selain itu juga tadi ya memposisikan kita ya pada budaya positif kita itu kalau bisa ya memang di posisi teman, kemudian pemantau, dan satu lagi adalah manajer yang paling bagusnya ya. Yang paling bagusnya apalagi kalau misalnya kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer. Kalau saya sih tidak ada komentar Pak, cuma dari sini kita yang tadinya memang tidak tahu menjadi lebih tahu lagi. Kalau misalnya memang sebelumnya sudah tahu, akhirnya menjadi lebih kuat lagi gitu tuh dengan apa yang tadi Bapak paparkan. Mungkin itu saja Pak. Dan Anda adalah orang yang dipercaya. Saya sudah tahu. Komentar yang pertama, saya merasa bangga punya rekan seperti Pak Muhlis bisa menyampaikan step demi step yang luar biasa, bahkan mengangkat tema pun berdasarkan budaya, bukan budaya dari luar, tetapi mengangkat tema budaya diri kita sendiri atau di lingkungan kita sendiri, bahkan menggunakan bahasa yang luar biasa. Mungkin sekalian dari komentar ini saya mengapresiasi luar biasa. Dan satu lagi saya mau bertanya kepada Pak Muhlis, mungkin boleh bertanya Pak ya? Mungkin pengalaman saya sama persis dengan Ibu ER. Saya menerapkan posisi di kelas itu orang yang benar-benar disiplin, tetapi anak merasa tegang terlebih dahulu. Tetapi ketika saya memberikan sikap toleransi, justru timbal baliknya anak itu kurang positif ke saya ketika saya menganggap teman kepada anak tersebut. Nah yang kedua,
Kesempatan di akhir diseminasi kita kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan ini, dan saya berharap bahwa apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini di lain kesempatan untuk saya imbaskan langsung, baik informasinya, contoh-contohnya, ataupun mungkin hal-hal yang lain, dan mudah-mudahan ini kita harapkan bersama bahwa kegiatan guru penggerak ini kita sadari bersama merupakan kegiatan yang sangat positif, bermanfaat bukan hanya bagi diri saya, tapi juga bagi lingkungan saya dan juga bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sampai ketemu pada season-season berikutnya. Salam guru hebat, salam bahagia. Kita jawabnya apa? Bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Muklis. Pak Rahmat yang menjawab. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian, baik yang berkomentar maupun bertanya tentang diseminasi ini. Hal ini bisa membuat entry point positif buat saya. Pertama itu dari apa yang dikomentari oleh rekan-rekan sekalian terkait dengan bagaimana memposisikan kita dalam rangka pendisiplinan. Ya, yang menjadi poin utamanya adalah terkadang mereka itu memberikan label kepada kita itu sebagai tadi tindakan. Kita sih berharap bahwa tindakan itu dalam rangka peraturan, dalam rangka ketegasan, dalam rangka karakteristik organisasi ya. Karena misalnya kayak seperti di Paskibra memberikan aba-aba itu tentu dengan intonasi yang tegas. Bukan berarti bahwa intonasi yang tegas itu adalah menunjukkan kemarahan, ya, tapi memang karena menegakkan kedisiplinan itu ada tadi 3 langkah tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas ini nanti mungkin ya saya coba, ini kan ada tindakan yang lain ya. Restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini murid ini diminta untuk memberikan alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Ya, diberikan alasan, dicoba diklarifikasi, dibangun sikap mentalnya, sehingga tindakan pendisiplin itu bukan misalnya kita menghukum di awal. Ya, kadang-kadang kan dianggap bahwa mereka merasa tidak melakukan kesalahan, maka dia harus dikondisikan, harus didudukan pada pokok permasalahannya, tidak langsung dijustifikasi. Kemudian setelah itu ditunjukkan dia itu titik kesalahannya di mana. Ya, persoalan komunikasi saja Pak Rahmat. Bagaimana kita mengemas bagaimana komunikasi kita itu dalam rangka penegakan kedisiplinan. Makanya istilahnya namanya disiplin positif. Karena kalau disiplin saja, ya kita tadi itu merasa bahwa tindakan yang kita itu adalah sudah sepatutnya. Padahal dari tindakan kita itu mengakibatkan ekses yang tidak kita duga. Ya, terutama adalah ekses negatif tadi. Ya. Kemudian validasi terhadap tindakan yang salah. Tetap kalau murid kita itu melakukan kekeliruan, kesalahan, tetap kita dudukan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan terobosan lainnya adalah bagaimana mengubah karakteristik dia. Dia coba untuk memberikan eksesnya terhadap kesalahan itu. Ya. Di dalam video di YouTube itu sudah dicontohkan. Anak ini melakukan kesalahan, tetapi setelah itu dia menyadari kesalahan itu dan akhirnya dia berusaha untuk tampil lebih baik dengan menawarkan gagasan baru. Kan selama ini mah hukuman itu ataupun konsekuensi itu tidak ada follow up-nya. Tapi konsekuensi akibat kesalahannya itu sebagai validitas dari tindakan salahnya dia memunculkan gagasan baru. Ya, dalam gagasan baru itu yang
dia menjadi memiliki hal yang baru. Ya, banyak sekali contoh-contoh tindakan restitusi itu. Jadi misalnya rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan ini, dan saya berharap bahwa apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini di lain kesempatan untuk saya imbaskan langsung, baik informasinya, contoh-contohnya, ataupun mungkin hal-hal yang lain. Dan mudah-mudahan ini kita harapkan bersama bahwa kegiatan guru penggerak ini kita sadari bersama merupakan kegiatan yang sangat positif, bermanfaat bukan hanya bagi diri saya, tapi juga bagi lingkungan saya dan juga bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sampai ketemu pada season-season berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawabnya apa? Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.